Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Febriansa. Saya salah satu mahasiswa jurusan Rekayasa Infrastruktur Lingkungan, dan saya juga memprogram mata kuliah Infrastruktur Wilayah Kota. Dan di sini saya akan membahas sedikit bagaimana melihat karakteristik suatu negara atau suatu kota, yang dimana kota itu memiliki infrastruktur yang memadai guna mendukung keberlangsungan aktivitas masyarakat dan untuk menyeimbangkan ekonomi masyarakat di kota tersebut. Nah, di sini saya mengambil contoh di kota atau di negara Gibraltar. Nah, di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang infrastruktur. Jadi, infrastruktur adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan guna mendukung masyarakat dan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Karena tanpa adanya infrastruktur, suatu daerah tidak akan dapat mencapai titik terang dari keberhasilan ekonominya. Karena infrastruktur juga adalah salah satu sarana yang menyokong keberhasilannya suatu negara atau suatu kota. Nah, di sini saya akan membahas singkat bagaimana karakteristik di kota Gibraltar dengan pembangunan infrastrukturnya yang cukup pesat. Dan Gibraltar tidak bisa dikatakan kota besar atau negara besar karena dia adalah negara yang terpecah pada abad 945 atau sekitar itu 945 sebelum Masehi. Mereka terbentuk dikarenakan adanya pemberontakan Timur Tengah. Nah, kota Gibraltar berada di tengah-tengah dari negara Inggris, dan ada salah satu negara, mungkin saya lupa namanya, mungkin intinya spesifiknya itu adalah Inggris, negara Inggris. Dia bersebelahan dengan Inggris, dan Gibraltar juga ini memiliki etnis, adalah suku atau ras yang dihuni di negara Inggris juga. Nah, dan mereka bisa melakukan semuanya, aktivitas-aktivitas ekonomi, aktivitas-aktivitas sosial, tapi hanya satu yang mereka tidak bisa lakukan dan mereka tidak mempunyai, yaitu sistem pertahanan mereka. Mereka tidak mempunyai sistem pertahanan. Nah, di sini saya sedikit membahas tentang infrastrukturnya saja. Mungkin sistem pertahanannya mungkin saya tidak akan membahas. Jadi, sistem infrastruktur di negara Gibraltar adalah salah satu sistem yang cukup pesat pembangunannya dikarenakan dilihat dari kotanya cukup maju dan banyak gunung-gunung yang cukup tinggi menjulang di kotanya. Nah, salah satu infrastruktur yang sangat penting guna menyokong aktivitas ekonomi di kota Gibraltar adalah jalan rayanya, pelabuhannya, dan salah satu akses pemerintahan yang seperti bank dan lain-lainnya mungkin. Nah, kita lihat dari segi jalan rayanya. Saya tadi sudah melakukan riset di beberapa jurnal. Saya melihat di mana jalan raya di Gibraltar itu sangat berbeda jauh dengan apa yang ada di kota kita begitu. Jadi pembangunan infrastruktur di sana sangat seimbang guna mendukung ekonomi suatu kotanya. Jadi mereka betul-betul sangat memperhatikan aktivitas masyarakatnya. Karena jalan raya atau jalan yang diakses para masyarakat untuk melakukan aktivitas itu sangat bisa dibilang semuanya cukup aman dan cukup merata dari sistem pembangunannya dan sistem perbaikannya. Nah, karakteristik suatu kota dapat dilihat dari infrastrukturnya. Contohnya jalannya, pelabuhannya, toko-toko yang ada di daerah tersebut, pasar-pasarnya, itu semuanya adalah infrastruktur atau bangunan-bangunan yang dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara. Apalagi yang saya maksud ini Gibraltar. Nah, dari segi jalan raya mungkin sudah aman. Nah, kita melompat lagi di bagian pelabuhan. Nah, pelabuhannya ini dapat dikatakan dia adalah negara dengan garis pantai yang cukup panjang. Nah, jadi negaranya Gibraltar ini mempunyai pelabuhan yang diisi oleh tentara angkatan
laut dan angkatan darat Inggris. Nah, kita lihat dari sistem pertahanan Inggris menyimpan seluruh amunisi mereka, terutama angkatan laut menyimpan seperti kapal tempur mereka. Jelas mereka harus menyokong dengan dana dari negara Inggris dimasukkan ke negara Gibraltar guna membangun atau mendukung pelabuhan tersebut agar lebih luas. Nah, dari segi pelabuhan saja langsung dapat kita lihat bahwa negara Gibraltar mempunyai tingkat ekonomi akan naik dari segi pelabuhannya saja. Karena dari segi pelabuhan sudah ada satu negara yang menyimpan atau menggunakan pelabuhan negara Gibraltar untuk penyimpanan kapal tempurnya dan atau kapal selamnya. Dan pelabuhan ini juga adalah salah satu akses untuk kapal-kapal yang dari luar melakukan ekspor atau import barang yang sangat dibutuhkan oleh negara Gibraltar. Contohnya seperti bahan baku makanan, bahan baku untuk membangun suatu bangunan, seperti contohnya semen, kayu, atau contohnya seperti aspal juga mereka bisa muat di situ. Dan pelabuhan itu adalah salah satu akses yang sangat penting untuk mendukung keberlangsungan negara Gibraltar. Nah, dari segi penduduk, Gibraltar memiliki penduduk sekitar, mungkin saya sedikit bisa melihat dari populasinya. Di sini saya menyiapkan sebuah jurnal agar pembahasan saya tidak lari dari apa yang ada di negara tersebut. Nah, dia memiliki populasi sekitar, mohon maaf kita lihat. Nah, dia memiliki sekitar populasinya di tahun 2020 dia memiliki populasi 1.228 juta. Dan di populasi proyeksinya di tahun 2040 mereka menulis bahwasannya populasinya itu adalah 1.000. Dilihat dari departemen administrasinya. Nah, dari sini kita juga bisa lihat bahwasannya negaranya memiliki populasi yang tidak cukup signifikan besarnya, dan itu adalah salah satu hambatan dalam perkembangan ekonominya. Tapi dari segi populasinya ini, mereka sangat mengandalkan betul apa yang namanya pelabuhan dan infrastruktur yang ada seperti pasar atau jalan raya dan akses-akses pemerintahan lainnya. Dan mereka dipekerjakan, dan warga di negara Gibraltar itu mereka diberikan sedikit pesangon untuk yang para pengangguran untuk membuka usaha. Nah, jadi di negara Gibraltar hampir tidak memiliki orang miskin, tapi ada sedikit pun orang miskin itu mereka harus ditutupi agar nama baik dari negara ini terus terjaga. Nah, dapat kita lihat dan kita saksikan suatu negara yang memiliki infrastruktur yang seimbang akan berpengaruh besar terhadap aspek ekonominya. Karena karakteristik suatu kota adalah penduduknya yang cukup banyak, dan penduduk itu bisa melakukan keberlangsungan ekonomi, kegiatan ekonomi. Contohnya mereka membuka peluang usaha atau mereka bekerja di pemerintahan, di bank, dan dimanapun yang berbau tentang pemerintahan. Itu mereka bekerja guna mendukung juga pembangunan yang ada di kota tersebut. Kita bayangkan di kota tempat tinggal saya di Kendari dengan di kota Gibraltar itu sangat beda jauh pembangunannya, yang pada dasarnya kota Kendari atau kita mencangkup dari Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi pun lebih besar dari kota Gibraltar, yang dimana Gibraltar hanya memiliki di peta dia hanya memiliki suatu lingkaran
dan dia bukan negara kepulauan, tapi dia memiliki akses laut yang sangat besar dan dikatakan dia adalah negara dengan lahan basah terbesar di Eropa. Nah, Gibraltar juga sangat berperan penting dalam mendukung keberlangsungan aktivitas-aktivitas penduduk dari negara Inggris ke negara Gibraltar, dan dia sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan Inggris. Pada dasarnya Gibraltar adalah salah satu daerah Inggris yang terpecah dikarenakan konflik Timur Tengah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di dalam karakteristik suatu negara, terutama di Gibraltar. Jadi kesimpulannya dapat kita tarik bahwasannya infrastruktur adalah hal yang tidak bisa kita kesampingkan, dikarenakan tanpa adanya infrastruktur, suatu negara atau suatu kota tidak akan pernah mendapatkan kata maju. Bukan tidak akan pernah mendapatkan, tapi sangat sulit untuk dikatakan maju tanpa infrastruktur yang menyokong guna menyeimbangi aktivitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di suatu tempat tersebut. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.